wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Namanya ta'allum ta'lim wa tadhakkur tadhkirun fa'ul intifa wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khairi bi awjil qurbi mardati wa thawabi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulmatillahi bi rahmatika ya arhamar rahim. Oke, sekarang kita udah sampai sini ya. Oh, belum share ya, belum share. Rekam tapi belum share. Oke. Sekarang kita udah sampai sini. Al-basmalatu minal Qur'an. Bismillah itu apakah bagian dari Al-Qur'an atau bukan? Nah, ini ada perdebatan ya. Wa minhu ay minal Qur'ani ya. Dan di antara Al-Qur'an itu basmalatu awwala kulli suratin fil ashah. Ya, di antara Al-Qur'an termasuk bagian dari Al-Qur'an adalah bismillah. Awwala kulli suratin ya, yang mana bismillah itu adalah awal di setiap surat ya, termasuk surat Fatihah, dan setiap surat mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu bismillah itu bagian daripada setiap surat di sana. Fil ashah menurut pendapat yang paling diunggulkan. Li'annaha maktubatun kadzalik, karena bismillah itu tertulis ya seperti itu, tertulis di sana di setiap surat. Berarti kan kalau tertulis kan bagian dari Al-Qur'an. Bagian dari setiap surat. Bi khatis suwari fi masahifil sahabah. Ya, bi khatis suwari ya, di setiap surat di mushafnya sahabat ya, itu tertulis bismillah itu di setiap surat. Ma'a mubalaghatihim fi alla yaktuba fiha ma laysa minhu. Ya, sedangkan para sahabat itu mubalaghah, sangat ketat sekali. Ya, sangat ketat sekali, sangat fanatik sekali ya, sangat ketat ya. Bahwasanya mereka beliau-beliau ini tidak menulis sesuatu ya di dalam Al-Qur'an selain Al-Qur'an, itu ketat ya. Ada sesuatu yang janggal dikit itu nggak bakal dimasukkan itu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya bismillah itu bagian dari Al-Qur'an. Kalau bismillah sudah masuk dalam mushafnya ataupun Al-Qur'annya sahabat, ya berarti bismillah bagian dari Al-Qur'an itu sendiri. Tepatnya bismillah itu bagian dari setiap surat. Karena tertulisnya di mushafnya sahabat seperti itu. Sahabat ketat dalam menyeleksi hal-hal seperti itu ya. Yang bukan Al-Qur'an nggak mungkin dimasukkan oleh sahabat. Wakila laisat minhu mutlaqan inda ghairina. Menurut pendapat yang kedua itu dikatakan itu bukan dari Al-Qur'an. Bismillah itu bukan dari Al-Qur'an sama sekali. Bukan dari bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan dari bagian surat-surat yang lain. Ya kan? Ya, bukan dari Al-Fatihah dan juga bukan bagian dari surat-surat yang lain, enggak. Ya. Wa fi ghairil Fatihah fi indana. Ya, ataupun indana menurut mazhabnya Imam Syafi'i itu juga ada perdebatan ya. Juga ada perdebatan, tapi perdebatannya itu di selain Fatihah. Kalau Fatihahnya mereka sepakat. Ya, menurut ulama-ulama Syafi'i ya, mereka itu sepakat bahwasannya bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Adapun surat-surat yang lain, surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu ulama Syafi'i itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bagian daripada surat-surat tersebut, bismillah itu. Ada yang mengatakan bukan bagian daripada surat tersebut. Tapi menurut pendapat yang unggul itu semua bismillah itu bagian dari semua surat yang ada bismillahnya. Ya, tapi wa inna ma hiya fil Fatihah libtida'il kitabi ala adatillahi ta'ala fi kutubihi. Ya, alasan mereka apa kok mengatakan bahwasanya bismillah itu, terutama yang mengatakan secara mutlak ya bahwasanya bismillah itu bukan bagian daripada surat ya, maupun itu surat Fatihah. Ya. Wa inna ma hiya fil Fatihah. Adapun bismillah itu di Fatihah itu kenapa kok bismillah itu tertulis di dalam Al-Qur'an terutama di Fatihah? Kalau memang bismillah itu bukan bagian daripada Al-Qur'an atau bagian dari setiap surat termasuk Fatihah. Kenapa? Litida'il kitabi ala adadillahi fi kutubihi. Ya, karena adatnya Allah Subhanahu wa taala itu memulai sesuatu, kitabnya beliau ya, kitabnya Allah itu dengan memulainya pasti itu ya, kebiasaan Allah itu memulainya dengan bismillah ya, memulainya dengan bismillah wa fi ghairi halil fasli baina suwar. Adapun bismillah di surat-surat yang lain itu sebagai pemisah saja. Itu bukan bagian dari suratnya. Itu bismillah itu sebagai pemisah
pemisah saja ya. Pemisah antara surat agar gak campur, agar gak tercampur ya. Sebagai pemisah saja agar gak tercampur satu sama lain. Ghairu awwali suratil Baroah ya. Ya, kecuali ini pendapat yang pertama juga ini ya, nyambung ke sini ya. Nyambung ke sini. Ghairu awwali suratil Baroah ya. Kecuali surat Baroah itu surat yang juz 10 itu, Rora. Juz 10 dah Baroah dah. Iya, surat Taubah loh. Atau surat Taubah, surat Baroah ya? Iya, ya. Yang juz 10 itu yang setelah surat Al-Anfal kalau nggak salah. Amma awalaha falaisat basmalah minal Quran, ya. Bismillah di sana itu bukan bagian dari Al-Qur'an ya. Bismillah di surat Al-Baroah itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Fihi jazman ya, pasti yang sepakat orang-orang ya, sepakat bahwasanya di surat Baroah itu tidak ada bismillah di sana. Linuzuliha bil qitali alladzi la tunasibuha al-basmalah. Kenapa kok nggak ada bismillah di sana? Karena surat Baroah itu diturunkan ketika perang, yang mana perang itu kekerasan, sedangkan Bismillah itu adalah kelembutan, rahmah, kasih sayang, dan ini nggak sesuai dengan Bismillah, makanya nggak ada Bismillah di sana. Al-munasibah lirrahmah ya, yang mana Bismillah itu sesuai dengan rahmah, kasih sayang dan kelembutan ya, sedangkan surat Baroah itu perang ya, perang kan nggak ada kata lembut, makanya di sana tidak ada Bismillah ya. Wahai tukulna innaha awwala suwar minal Quran ya, ketika kita mengatakan bahwasanya bismillah itu adalah permulaan di setiap surat di dalam Al-Qur'an, fahiya 'ala sahih Qur'anun hukman. Maka kita katakan bahwasanya bismillah itu menurut pendapat yang sahih yang benar adalah Quran secara hukum. Ya, secara hukum itu Quran, la Qur'an tapi tidak Qur'an ya. Secara hukum dia itu Al-Quran, tapi 100% Quran ya, secara kepastian tidak. Gimana maksudnya secara hukum Al-Quran, tapi secara Quran enggak Al-Quran? Bimakna anna surah la tatimmu illa biqiraatiha awwalaha. Maksudnya hukum, maksudnya apa? Bahwasannya surat, ketika kita baca surat itu tidak bisa sempurna kecuali kita membaca bismillah di permulaannya. Hatta la tasihha as-sholatu bitarkiha awal al-Fatihah. Sehingga tidak sah sholat kita ketika kita membaca Al-Fatihah tanpa bismillah. Menurut pendapat yang pertama. Ya kan ya. Menurut pendapat yang pertama enggak sah karena bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Kemudian Quran ya, tapi tidak secara Quran ya. Dia bismillah itu termasuk bagian dari Al-Qur'an secara hukum tapi tidak secara Quran. Ya, maksudnya tidak secara Quran, wa inna malan nafir jahidaha lil hilaf fiha. Ya, tidak dikafirkan ya. Kita tidak mengkafirkan orang-orang yang mengingkari hal tersebut. Maksudnya mengingkari bahwasanya bismillah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah ataupun surat-surat lain. Kita tidak mengkafirkan ya. Orang-orang yang mengingkari lil halaf ya, karena emang ada perbedaan pendapat di sana. Makanya tidak dikafirkan. Ya, kecuali sepakat baru dikafirkan. Kalau nggak sepakat itu tidak bisa dikafirkan karena itu berarti permasalahan hilafiyah. Ya, permasalahan perbedaan pendapat dan itu sudah biasa. Ya, jelas masalah bismillah ya. Lasadu ya, bukan sat. Kalau sat itu nggak bisa dinamakan Al-Qur'an, bukan bagian daripada Al-Qur'an sat itu ya. Ayat sat itu ya. Wahwa apa sat itu? Wahwa manukil Qur'anan ahadan. Ya, sesuatu yang yang dinukil secara Al-Qur'an tapi secara ahad ya. Secara ahad walam yasil ila rubadil qiraa'ah shahihah al-ati bayanuha. Tapi tidak sampai kepada derajat qiraa'ah yang sahih. Ya, yang mana akan dijelaskan nanti. Ya. Jadi dia itu dinukil secara Al-Qur'an ya, secara ahad ya, tapi dia itu tidak sampai derajat qiraa'ah shahihah. Ya, yang mana akan dijelaskan nanti. Ka'aimanuha seperti ayat aimanuha ya. Di dalam ayat atau qiraa'ah wasariqu wasariqatu faqtau aimanahuma. Ya, pencuri perempuan dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu dipotong aimanahuma ya, kedua tangan kanannya ya, kedua tangan kanan mereka ya. Fa innahu laisa minal Qur'an. Nah, aiman di sini itu bukan bagian dari Al-Qur'an fil ashab menurut pendapat yang asal annahu lam yatawatir karena dia itu tidak mutawatir. Wala huwa fi mana tawatir. Nah, Al-Qur'an ini harus mutawatir ya. Mutawatir dalam artian diriwayatkan oleh orang banyak. Misalnya Rasulullah baca Al-Qur'an ya, itu yang mendengarkan misalnya 100 orang.
ya, sahabat misalnya. Terus 100 orang sahabat ini meriwayatkan kepada 100 orang setelahnya, di bawahnya, ya. Sama 100 orang di bawahnya meriwayatkan 100 sampai bawah, itu namanya mutawatir, banyak yang meriwayatkan. Ya, tapi kalau cuma 1 2 yang meriwayatkan itu nggak bisa dinamakan Al-Qur'an, itu sat namanya. Itu sat namanya. Nah, seperti aimanahuma ini nggak sampai mutawatir, makanya ini nggak bisa dinamakan Al-Qur'an di sini. Wakila, menurut pendapat Qil, innahu minhu, menurut pendapat Qil, sat di sini masih dinamakan Al-Qur'an. Hamlan ala annahu kana mutawatiran fil asri al-awwal, ya. Ya, dengan menganggap bahwasannya dia itu walaupun sekarang sat, dia itu yang meriwayatkan cuma 1 2 3, tapi dulu di awal-awal itu ketika zaman pertama Islam itu diriwayatkan secara mutawatir awal-awal para sahabat, walaupun nanti setelahnya itu enggak mutawatir, enggak banyak yang meriwayatkan. Li'adalati nakilihi, karena yang menukil di sana, yang meriwayatkan di sana adalah orang-orang adil, orang-orang yang baik, tidak ahli maksiat, tidak ahli dosa, ya. Maka di sana ya harusnya ya bisa dinamakan Al-Qur'an menurut pendapat yang kedua. Tapi menurut pendapat yang pertama enggak, harus ketat. Al-Qur'an itu harus mutawatir, harus pasti. Ya, kalau cuma 1 2 yang meriwayatkan enggak bisa dinamakan Al-Qur'an. Nah, itu namanya qiraat sat, ya. Jadi dia itu soheh, ya, soheh diriwayatkan oleh orang soheh, walaupun yang meriwayatkan orang soheh, ya, orang baik, ya. Tapi kalau cuma 1 2 nggak bisa dinamakan Al-Qur'an. Harus mutawatir, harus orang banyak, 70 100, ya, yang meriwayatkan sampai bawahnya itu 70 100. Nggak di atasnya atau 100 tapi nanti di bawahnya cuma 1 2 3. Enggak. Ya. Kemudian pembahasan tawaturul qiraah sab'ah. Tak mutawatirnya qiraah sab'ah, ya. 7 qiraah sab'ah, ya. Jadi dalam Al-Qur'an kan ada istilah qiraah sab'ah, 7 macam qiraah. 7 macam qiraah itu mutawatir. Mutawatir dalam artian itu mulai disampaikan dari Rasulullah sampai yang ke zaman sampai ke kita itu diriwayatkan secara mutawatir, banyak yang meriwayatkan. 70 sampai 100 lebih, ya. Wal qiraah sab'ah, qiraah 7 al-marwiyah anil qurra sab'ah, yang diriwayatkan dari para qori 7, ya, yaitu Abi Amr, Abi Amrin, wa Nafi'in wa Ibnu Katsir, ya. Dua Ibnu Katsir, ya, dua Ibnu Katsir, ya. Naqalaha anhu jami'un yamtani'u adatan tawatuhum alal kadzib, ya, yang mana mereka semua itu segerombolan itu yamna'u, ya, yang mana saling meriwayatkan satu sama lain, yang mana yamtani'u adahan, yang mana tidak mungkin bagi mereka secara adat tawatuhum, mereka sepakat untuk berbohong. Ya, limit lihim wahalumma, ya. Jadi misalnya 100 orang yang meriwayatkan, ya. Itu masa mereka sepakat, ayo bohong yuk, buat kebohongan yuk. Ini bahwasanya kita katakan ini Al-Qur'an. Buat kebohongan yuk. Nah, kan nggak mungkin, ya. Sekiranya itu nggak mungkin bagi mereka untuk sepakat bahwasannya mereka itu buat kesepakatan bahwasannya mereka itu berbohong, ya, membuat bahwasannya ini bagian dari Al-Qur'an, enggak, ya. Itu namanya tawatur, ya, mutawatir, ya. Jadi banyak orang yang meriwayatkan sekiranya mereka itu tidak mungkin berbohong, ya, karena saking banyaknya orang dan juga berasal dari berbagai daerah yang nggak mungkin mereka sepakat untuk melakukan kebohongan. Wal murad kama qala al-imamani Abu Syamah wa Abul Juruzi, ya. Abul Juzuri, Abul Juzuri, ya. Abul Juzuri, ya, maksud dari sebagaimana dijelaskan oleh dua imam yaitu Abu Syamah dan Abu Juruzi itu at-tawatur. Tawatir itu apa? Mutawatir fima tafaqat turuq. Mutawatir itu adalah sesuatu, ya, yang ittafaqat turuq ala naqlihi anis sab'ah, yang mana setiap sanadnya itu sepakat, ya, ala naqlihi anis sab'ah, bahwasannya mereka itu menukil atau meriwayatkan hal tersebut, ya, ya, anis sab'ah, ya, dari 7 qiraah tadi, ya, duna makhtalafat fi, ya, bukan yang diperdebatkan, ya, tapi mereka sepakat semua, ya, tidak ada perdebatan. Kalau ada perdebatan misalnya, oh ini dari Al-Qur'an enggak? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan enggak. Ini diriwayatkan secara mutawatir enggak? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan enggak. Nah, kalau kayak gitu kan ikhtilaf. Kalau ikhtilaf berarti ya enggak bisa dikatakan Al-Qur'an.
Duna makhtalafat ya, bukan yang diperdebatkan, diperselisihkan. Bimana annahu nufiyat nisbatuhu ilaihim fi ba'di turuq ya. Ya, yaitu maksudnya apa? Ditiadakan penisbatannya kepada mereka 7 orang imam ini tiba diturut di sebagian sanad ya. Kan sanadnya kan banyak kan, mulai sahabat, tabi'in, tabi'in, terus ulama setelahnya. Nah, itu kan ini tidak ada perbedaan pendapat di sana. Kalau sampai ada perbedaan pendapat ya, kalau sampai ada perbedaan pendapat maka nanti tidak bisa dinamakan Al-Qur'an. Tidak bisa dinamakan mutawatir ya. Ya, jadi Al-Qur'an itu harus mutawatir. Jadi harus sepakat bahwasannya itu diriwayatkan dari 7 imam ini ya. Walau fi ma huwa min qabilil ada, walaupun walaupun ayat tersebut ya yang diriwayatkan itu sesuatu yang min qabilil ada. Apa min qabilil ada itu? Biangkan hayatan lil lafzi. Ya, maksudnya min qabilil ada itu sesuatu sifat di dalam lafaz yang mana ya tahakkuk biduniha, yang mana lafaz tersebut itu bisa sempurna tanpa adanya hayat tadi ya. Ya, walaupun cuma mat misalnya seperti mat ya. Mat az-zaid alal mat di at-tabi'i ya, mat zaid ya, mat zaid ala mat ya, misalnya bacaan mat. Itu juga bisa termasuk mutawatir ya, bisa masuk kategori mutawatir ya. Mutawatir ya. Itu namanya min qabilil adah. Al-ma'ruf anwa'uhu fi mahalli, yang mana kalau pengen mendalami mengenai hal ini kalian bisa kembali ke pembahasannya, maksudnya kembali ke kitabnya, kitab qiraah ya. Di sini bukan pembahasannya. Atau imalah ya, imalah ya, kalau yang belajar tajwid tahu ya imalah ya. Makhdatan kanat au baina-baina, baik imalah yang murni atau antara imalah dengan yang tidak imalah. Ya, baina-baina tengah-tengah. Wakah wakat wakatahfi fil hamzah binaklin au ibdalin, atau meringankan hamzah. Ya, baik itu dipindah au ibdal atau diganti, au tashilin atau diringankan hamzahnya itu untuk mempermudah. Ya, contohnya dengan nakal itu yang keempat ini, qad aflaha. Ya. Li harokatin ila sakin qablahu fayaskut. Qad aflaha ya. Yang mana nomor 4? Nomor 3 imalah. Ya. Ya, intinya kalian kembali ke tajwid lah kalau pengen tahu ya. Saya nggak mau memperdalam ini ya. Ya. Intinya yang seperti mat, imalah, takhfif itu juga bisa termasuk mutawatir ya. Itu semua, atau tasdid ya. Au iskotin, atau digugurkan, dihilangkan hamzanya, au wakal musyaddad atau ditasdid ya, iya karena budu ya. Biziyadati ala aqali tasdid ya. Biziyadatin ala aqali tasdid ya, dengan menambahkan tasdid ya, sedikitnya tasdid itu juga bisa dinamakan mutawatir, termasuk pembahasan mutawatir ya. Min mubalaghatin au tawassutin ya. Khilafan libnil hajib. Ini pembahasan qiraah ini ya. Saya baca datar aja ya, enggak terlalu diperpanjang karena saya juga enggak mendalami sekali ini masalah qiraah. Khilafan libni hajib ya. Beda lagi dengan Ibnu Hajib fi ingkarihi tawatur ma huwa min qabilil adah. Ya, Ibnu Hajib mengingkari sesuatu yang min qabilil adah itu tidak ada istilah mutawatir di sana ya, seperti mat, imalah, itu enggak ada istilah mutawatir di sana. Menurut Ibnu Hajib, faqad qala umdatul qurra wal muhadditsin Asyamsu al-Juzuri la na'lamu ahadan taqaddama Ibnu Hajib bidzalik. Ya. Asyamsu Ibnul Juzuri mengatakan ya, Umdatul Qura ya, ulama yang ahli qiraah
Beliau mengatakan aku tidak pernah mengetahui ulama yang melampaui Ibnu Hajib mengenai pendapat ini yang mengatakan bahwasannya seperti emat, imalah dan lain sebagainya itu tidak bisa dikatakan atau tidak masuk dalam komponen mutawatir. Nah, itu beliau mengatakan seperti itu. Waqat nasu aimatul usul ala tawaturi dzalik kullihi ya. Ya, beliau mengatakan juga, Juzuri mengatakan waqat nasu aimah, bahwasanya ulama usul juga bernas ya mengatakan bahwasannya mutawatir itu ya, min qabilil adah itu mutawatir ya, seperti yang tadi itu mat imalah itu bisa mutawatir katanya ulama usul. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syamsu Ibnul Juzuri. Ya. Wa kalamul asli yumilu ilaih. Ya. Perkataannya siapa? Perkataannya asal berarti saya siapa namanya? Saya siapa namanya? Saya apa namanya? Apa namanya? Saya Imam Subeki ya. Condong kepada pendapat ini juga, pendapat yang mengatakan bahwasanya min qabilil ada itu juga mutawatir. Lakinnahu wafaqa fi manil mawani Ibn al-Hajib. Akan tetapi di kitab beliau di Manil Mawani, kitab kedua beliau itu sepakat dengan Ibnul Hajib ala ada mutawatiril mat, bahwasanya mat itu tidak mutawatir. Ai fi ghairi mutlaqihi, enggak mutlak berarti ya, cuma mat saja yang enggak mutawatir. Wa taraddada fi tawaturil malah, ataupun Imam Subeki di Manul Mawani mengenai imalah itu masih bingung ya, masih bingung. Wajah sama bitawaruti tahfifil hamzah, adapun tak meringankan hamzah itu beliau mengatakan mutawatir ya. Beliau intinya enggak mengatakan mutawatir di dalam mat ya. Mat itu beliau enggak di Manil Mawani-nya. Ya. Wastadharahu fi ghairi dzalik ya. Kemudian beliau memperjelas pendapatnya di selain itu bahwasannya itu mutawatir ya. Di selain itu mutawatir hukumnya, kayak musyaddad, isqat, ibdal dan lain sebagainya itu mutawatir menurut beliau. Mimma huwa min qabilil ada aidan kal musyaddad iyyaka na'budu ya, itu mutawatir juga. Mimma marru. Oke, sekarang tawatur syadzah ya, ini bahas qiraah ini ya. Kita percepat Kak Lupa ya, karena ya. Wa tahrumu al-qira'ah bisyad fi shalat ya. Apa hukumnya membaca Al-Qur'an tapi yang qira'ah yang saddah ya? Maksudnya enggak mutawatir, apa hukumnya, sah enggak salat kita ketika kita membaca ayat yang enggak mutawatir, yang sad ya. Wa tahrumul qira'ah bisad ya, haram hukumnya ya membaca qira'ah dengan sad fi shalah wa kharijiha, di dalam sholat ataupun di luar sholat. Li'annahu laisa biqur'anin ala sakamaro, karena itu bukan bagian dari Al-Qur'an kalau sad. Nah, kalau riwayat perawinya yang meriwayatkan itu sedikit, nggak bisa dinamakan bukan Al-Qur'an ya, karena nggak mutawatir. Wa tabtulu sholatu bihi in ghayyara makna. Dan sholatnya itu batal jika bisa merubah makna. Ya, jika merubah makna ya, qiraah sad itu, qiraah yang sad tadi bukan mutawatir itu merubah makna, maka batal sholatnya. Berarti ini kalau kita membaca ayat ya yang sad, yang bukan mutawatir dan nggak merubah makna, berarti cuma haram ya. Dalam artian kita cuma dapat dosa tapi nggak batal. Batalnya itu kapan? Ketika merubah makna. Ketika merubah makna maka batal sholat kita. Auzada harfan, atau menambah huruf. Au naqasahu, atau mengurangi huruf. Mengurangi huruf yang mutawatir ya. Ya, misalnya kayak tadi itu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Di qiraah mutawatirnya kan aydiyahuma. Ya, tapi di qiraah sadnya itu kan aymanahuma. Nah, ini kan udah beda ini kan. Antara aiman dengan aidiyah itu beda. Kalau aiman ini tangan kanan, kalau aidiyah berarti lebih umum tangannya kan. Kalau sampai merubah makna ya berarti batal sholat kita. Enggak hanya haram dapat dosa tapi batal sholat kita. Afwan Ustadz, sad itu apa ya? Tadi itu ya kebalikannya mutawatir, Bu. Jadi yang meriwayatkan itu, ayat yang diriwayatkan itu tidak sampai banyak perawinya itu. Ya, kalau yang mutawatir kan banyak. Sampai 70 sampai 100-an. Mulai dari Rasulullah menyampaikan kepada 100 orang, 100 orang menyampaikan ke bawahnya 100 orang. Sampai kepada kita itu banyak terus. Itu namanya mutawatir. Kalau
Sat itu nggak sampai banyak, misalnya 2-3 orang dari Rasulullah, awalnya dikit, awalnya banyak ya, terus sampai ke tahap ketiga itu dikit, cuma berapa orang, 5 orang, 3 orang, nah itu namanya sat. Jadi nggak mutawatir. Al-Quran kan syaratnya kan harus mutawatir. Oh, baik-baik Ustadz. Syukron. Jazakallah khairan kasiron. Wa kana amidan aliman. Nah, dan itu sengaja. Aliman bitahrim ya, tahu bahwasanya itu haram tapi masih membaca qiraah sat tadi, maka itu hukumnya adalah haram dan batal sholatnya nanti. Kalau merubah atau menambah huruf atau mengurangi huruf. Ya, wal asawi fakun lil qurra ya. Menurut pendapat yang aso ya, saya percepat ya pembahasan qiraah ini karena emang nggak usah terlalu diperdalam ya. Nggak terlalu berpengaruh juga di dalam usul ya. Wala sawifa konil qurra ya. Menurut pendapat yang asos bagaimana sepakat dengan pendapatnya para ulama qiraah wa jama'atin minal fuqaha dan segerombolan para ahli fikih wa minhum al-Baghawi, di antaranya Imam Baghawi annahu asyad ma wara al-asyrah. Ya, bahwasanya qiraah sad itu apa? Qiraah sad itu apa yang selain qiraah asyrah. Kan qiraah kan ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyroh. Menurut pendapat yang ini, yang asyroh ini, bahwasanya qiraah sad itu adalah qiraah yang selain 10 ini, 10 yang terkenal ini. Nah, qiraah ya. Apa qiraah asyroh itu? Yaitu 7 yang tadi itu, 7 itu yang Abi Amr, yang Nafi, ya, yang tadi itu disebutkan 7 itu, wa qiraati Yaqub, dan sisanya 3 orang ini apa? Yaqub, qiraati Yaqub, wa Abi Ja'far, wa Khalaf. Nah, itu 10 qiraah asyroh. Selain 10 ini berarti itu sad. Wakila menurut pendapat yang kedua maro asabah. Yang sad itu selain 7. Ya, selain 7 berarti ini doang yang tadi. Adapun 3 ini itu menurut pendapat yang kedua ini adalah sad. Ya. Wakila maro asabah. Ya, selain 7 wa huwa ma'alil usuliyun. Ini pendapatnya ulama usul. Wa jama'atun minal fuqaha, dan segerombolan daripada ulama ahli fikih. Wa minhum an-Nawawi, ya, di antaranya Imam Nawawi, fatalatul azaidatu ala hadza tahrumul qira'ah biha. Adapun 3 qiraah itu ya, di qiraah asro itu ya, fatalatul azaidatu ala hadza, menurut pendapat ini tahrumul qira'ah biha, maka haram membacanya. Ya, wa alal awal hiya kasabai. Menurut pendapat yang pertama, 3 itu, yang 3 qiraah itu yang sebagai pelengkapnya 10 itu seperti 7 qiraah tadi, ya juzul qiraah biha. Itu boleh membacanya, bahkan sah nanti sholat kita ketika membaca. Di sini kita arifil qiraah shahihah alaiha, karena sesuai dengan definisi qiraah yang benar yang akan dijelaskan nanti. Sesuai menurut pendapat yang as-sahih ini tadi. Waliyana mutawatirun ala maqalahu fil manil, dan itu juga mutawatir sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Subki di dalam kitabnya Manil Mawani. Wa faqahu atilmidhu al-Imam Ibnul Juzuri fi maudiin, dan itu pun disepakati oleh muridnya beliau Imam Subki, Imam Ibnul Juzuri di satu tempat, di tempat lain. Wa qala fi akhar. Adapun Imam Juzuri kan ini di satu tempat mengatakan sesuai ya, itu adalah 3 qiraah ini termasuk sama dengan qiraah sab'ah, yaitu mutawatir Al-Qur'an ya, termasuk Al-Qur'an. Tapi di tempat yang lain Imam Juzuri ini mengatakan al-makru bihi anil qurra al-asyru qismani. Beliau di tempat yang lain, di kitab yang lain mengatakan bahwasannya qiraah itu yang dari ahli qori itu, ahli qurra itu ada apa, qiraah asyra itu 10 qori itu ada 2 bagian. Ada dibagi menjadi 2. Yang pertama mutawatir, yang kedua sahihun mustafidun mutalaqqa bil qabul. Yang kedua itu enggak sampai mutawatir ya, tapi dia itu sahihun mustafidun, dia itu sahih, enggak sampai mutawatir, berarti apa yang meriwayatkan enggak sampai banyak banget ya, enggak mutawatir ya. Tapi dia mustafidun. Mustafidun itu maksudnya masyhur, terkenal ya. Ya, tersebar, mutalaqqa bil qabul, dan orang-orang itu menerimanya, para ulama menerima ya, wal qat'u hasilun bihima ya. Dan kepastian 100% itu bisa dilakukan, itu ada di dalam diri ini, 2 ini, mutawatir dan sahihun mustafadun ini bisa ya, maksudnya
100% kemurnian itu bisa dinilai dengan dua ini, yaitu mutawatir atau enggak mutawatir, sahih doang. Tapi sahihnya itu yang mustafid, yang terkenal, yang udah dikenal, tersebar di dalam masyarakat, mutalaq bil qabul, dan juga diterima oleh para ulama, kebanyakan ulama. Maka bisa dikatakan bahwasanya keyakinan 100% mengenai kekuranan suatu qiraah ataupun ayat itu bisa dilakukan dengan dua ini, mutawatir atau sahih, mustafid, mutalaq bil qabul. Idil adlu ad-dobit, ya, karena adil ya, adil itu enggak maksiat ya. Adil, dobit itu hafalannya kuat ya. Nanti kalau belajar hadis, mustalah hadis tahu ya. Adil, dobit, idza tafarrada bi syai'in tahtamiluhu al-arabiyyah warasmah. Karena apa? Karena orang yang adil, kemudian hafalannya kuat, gak gampang lupa, ya, hafalannya gak jelek, sekali baca hafal, terus awet, melekat ya. Idza infarada bi syai'in, jika dia itu meriwayatkan sesuatu dengan secara sendiri, tahtamilul arabiyyah, yang mana periwayatannya itu diriwayatkan itu tahtamilul arabiyyah, itu berbahasa Arab, ar-rasmah, dan juga rosem ya, wastafado, dan juga terkenal, menyebar luas di masyarakat, di dalam kalangan bil qabul, dan juga diterima dengan baik oleh ulama dan masyarakat umat, uti'a bihi, maka itu hukumnya jadi 100% benar. Itu derajatnya hampir menyamai mutawatir ya. Itu bisa dikatakan seperti mutawatir. Intinya kayak gitu. Wa hasala bil ilmu, dan juga bisa berfaedah seperti kekuatannya itu seperti kekuatannya mutawatir. Wa hasala bil ilmu, bisa menghasilkan ilmu. Kan tingkatannya kan ada ilmu, ada dzon, ada syak ya. Kalau ilmu itu 100%, kalau dzon itu 75%, kalau syak itu 50%, kalau waham itu 25%. Nah, itu kalau yang 100% kan mutawatir. Tapi yang sahih, tapi yang bentuknya seperti ini, yang dia itu udah dikenal, diterima oleh masyarakat luas, itu juga bisa ilm, juga bisa 100%, keyakinan keabsahannya itu bisa 100%. Wa ala hadza fal qiraah mutawatirun wa sahihun wa syadun. Maka kita bisa kesimpulan dari ini, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya qiraah itu dibagi menjadi 3. Qiraah mutawatirah, yang pertama mutawatir yang paling kuat, yang kedua shahihah, ya, qiraah shahihah, yang ketiga syadzah. Ya, yang ketiga adalah syadz. Ya, yang ketiga adalah syadz. Waqad bayyanaha Ibnul Juzuri bi absati mimma marra faqala, ya, Imam Juzuri juga menjelaskan mengenai masalah ini ya, lebih luas ya daripada yang sebelumnya. Beliau mengatakan al mutawatir itu apa? Ma wafaqatil arabiyyah, ya, yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, waros ma'ahdil masahif al utsmaniyah, dan juga sesuai dengan penulisan salah satu mushaf Utsmani, walaupun takdir ya, secara takdir, walaupun ada yang secara takdir, wa tawatara naqluha, dan juga diriwayatkan dari Rasulullah sampai bawah secara mutawatir, diriwayatkan oleh orang banyak, maka itu dinamakan mutawatir. Wa makna walau takdiron. Walau takdiron di sini maknanya apa sih? Walau takdiron itu maknanya ma yahtamiluhu rasmu, ya. Sesuatu yang mengandung rosem, ada kemungkinan ya. Walaupun kelihatannya enggak, misalnya kayak Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini kan sebenarnya ada alifnya ya, tapi di sini itu Maliki itu enggak ada alifnya gitu loh. Yang mana ada alifnya? Setelah mim itu kan langsung lam. Sebenarnya kan yang benar itu kan ada alifnya kan ya. Fa innahu rusima bila alifin fi jamil masahif ya. Ini Maliki Yaumiddin, ini Malik ini tidak tertulis tanpa alif di semua mushaf. Fahtamilu hadfu alifi ihtisaran. Maka di sini ada kemungkinan alifnya itu dibuang. Kama fu'ila fi mithlihi ismul fa'il. Ya, sebagaimana ditulis dalam penulisan isim fa'il ya, penulisan isim fa'il. Penulisan isim fa'il ya, kakodim ya, kodim soleh. Biasanya alifnya itu nggak ditulis, tapi ada kemungkinan itu dibuang ya. Sebenarnya ada alifnya tapi dibuang. Wasoleh, wawa muafiqun lirosmi takdiran. Nah, itu sesuai dengan penulisan secara kira-kira, perkiraan ya. Dikira-kirakan. Walaupun di dalam tulisannya nggak ada alifnya, tapi secara kira-kira itu ada alifnya. Ya.
dan dibuang, itu tujuannya kok dibuang, kenapa? Karena untuk mempersingkat, ya. Untuk mempersingkat, gak panjang-panjang, nggak ngabisin kertas, gitu ya. Mungkin karena udah masyhur ya, udah diketahui lah. Ini isim fa'il, berarti kan ada alifnya kalau isim fa'il. Jadi nggak usah terlalu nggak ditulis ya, nggak ditulis. Wasohihah, nah itu yang mutawatir ya, mutawatir jelas ya pengertiannya mutawatir. Kemudian yang qiraah sahihah apa? Masoh hasanaduhu, sanadnya sah. Binakli adlin ya, yang mana diriwayatkan oleh orang yang adil, gak maksiat. Dobitin yang hafalannya kuat, gak bohong, ya hafalannya kuat, gak gampang lupa. Anmitlihi yang diriwayatkan dari sejenisnya, ya yang jadi orang yang adil, orang yang gak maksiat, dan juga hafalannya kuat, gak suka bohong, itu meriwayatkan dari orang sebelumnya yang sama, ya gak maksiat, hafalannya kuat, gak lupa, gak bohong. Ilamun tahu sampai bawah, sampai ya. Jadi mulai dari Rasulullah sampai ke bawah itu orang-orangnya baik-baik semua, ya. Wa wafaqo Arabiyah, dan juga sesuai dengan teori bahasa Arab, warosma, dan juga sesuai dengan penulisan Rosem Usmani, tidak berbeda dalam segi tulisan. Wastafadha naqlahu, dan juga penukilannya itu dikenal ya, tersebar, orang-orang tahu. Wa talaqqadul ummah bil qabul, dan juga umat menerimanya dengan menerimanya ya, umat menerimanya ya, tidak menolak. Walam yatawatir, tapi tidak mutawatir. Dalam artian yang meriwayatkan cuma 1, 2 ataupun nggak sampai derajatnya mutawatir. Mutawatir kan banyak. Ini nggak banyak tapi dia itu dikenal, tersebar, dan juga umat menerima. Nah, maka ini juga dinamakan qiraah shahihah. Fahadhihi kal mutawatir. Ini hukumnya seperti mutawatir fi jawazil qiraat. Boleh dibaca, nggak haram. Washolat biha, dan juga sholat juga bisa menggunakan qiraah shahihah ini. Wal qat'i bi annal makru biha Qur'anun, ya. Dan juga yang dibaca itu Quran, walam yablugh mablaghaha wa illam yablugh mablaghaha, walaupun tidak sampai derajatnya mutawatir. Walaupun tidak sampai derajatnya mutawatir, tapi itu sah kita membacanya, itu sah. Ya, sah membacanya, sah sholatnya, boleh ya, boleh dibuat sholatnya. Itu qiraah shahihah. Yang ketiga qiraah syadzah. Ma waro'al asyra, ya. Qiraah syadzah itu selain qiraah asyra, ya. Karena tadi ada qiraah asyra ya. Berarti selain qiraah asyra itu adalah qiraah syadz. Apa itu qiraah syadz? Wa huwa manukila Qur'anan, sesuatu yang dinukil secara Al-Qur'an, ya. Katanya Al-Qur'an, walam talaqqadul umma bil qabul, tapi tidak diterima umat secara tidak diterima umat. Ada yang menolak, itu bukan Al-Qur'an. Aulam yastafid, atau tidak terkenal. Ya, tidak terkenal. Ya, tidak diketahui. Aulam yafiq rasul, atau tidak sesuai dengan rosem, salah satu rosem ya, tidak sesuai dengan tulisan salah satu mushaf Utsmani. Nah, ini dinamakan sah. Fahadza la tajusul qiraah wala sholatu biha. Ini enggak sah, enggak boleh kita membacanya, dan juga enggak boleh kita sholat dengan menggunakan qiraah syadzah ini ya. Wa in sanaduhu an Abi Darda, walaupun sanadnya secara sanad sah. Tapi karena dia itu nggak dikenal, karena dia itu tidak sesuai dengan penulisan salah satu Rosem Utsmani, Mushaf Utsmani, atau tidak diterima umat secara itu, tidak diterima umat, maka itu nggak sah ya. Ini qiraah syadz. Ya, Ibnu Mas'ud, Abu Darda, walaupun diriwayatkan secara sah dari Ibnu Abi Darda ataupun Ibnu Mas'ud wa ghairihima, dan selainnya. Wa qiraatu ba'di sahabah, ya. Qiraah sebagian sahabat biha, ya. Biha dengan qiraah syadzah ya. Ini qiraah syadzah ini berarti ya. Kembali bihanya kembali ke syadzah. Qiraah syadzah fi masoh hasanadu kanat qabla ijma'i man yu'taddu bihi 'alal mat'i min qiraah syadzah mutlaqan, intaha mutlaqan. Ya. Adapun sahabat kok masih membaca qiraah syadzah, ya, itu dulu ya. Fima sanaduhu, sanadnya sah, itu dulu qabla ijma, sebelum ijma. Qabla ijma iman yu'taddu bihi, ya, sebelum ijma'nya orang-orang yang menganggapnya ya alal man'i, ya, bahwasanya mereka ijma bahwasanya enggak boleh qiraah dengan syadzah secara mutlak. Intaha mulakhasun.
Wa alaihi fa dhahirun anna muradahu bi sahih qira'atu tsalatsa azaid ala sama. Maka bisa kita simpulkan secara zahir bahwasanya maksud daripada qira'ah sahihah ya, bi sahihah ya, qira'atu tsalatsa azaid ala sama. Maka 3 qira'ah tadi ya. Jadi kan ada 10 ya. Yang 7 ini pasti mutawatir, tapi yang sisanya 3 itu qira'ah sahihah. Ya, jadi dia itu qira'ah sahihah. Makanya banyak qira'ah sahihah. Yang mana qira'ah sahihah ini satu tingkat di bawahnya mutawatir, tapi hukumnya sama dengan mutawatir, bisa dibaca, boleh dibaca dan boleh bisa dibuat sholat. Oke, lanjut ya. Hukmul ihtijaj bil qira'ah syadah. Hukum berdalil ya, menggunakan dalil dengan qira'ah syadah. Bagaimana hukumnya? Ya kita kan pakai dalil Al-Quran dan hadis ya, Al-Quran misalnya. Boleh kan? Bagus kan? Al-Quran kan dibuat dalil, boleh. Nah, terus gimana hukumnya kalau kita itu menggunakan dalilnya Al-Quran, tapi Al-Quran yang qira'ahnya itu sad. Bukan qira'ah mutawatirah ataupun sahihah, tapi qira'ah syadah. Boleh nggak? Wal aslu annahu ayasadah yajra majral ahbar al-ahad fil ihtijaj. Menurut pendapat yang asal bahwasanya syadah ya, qira'ah syad itu seperti yajro, itu seperti salam. Ya. Itu hukumnya seperti seperti hukum hadis ahad ya. Hadis sahih yang ahad itu boleh fil ihtijaj. Berarti boleh ya kalau disamakan dari segi berhujjah ya, menggunakan dalil ya, berarti boleh hukumnya. Itu hukumnya seperti kita menggunakan hadis sahih yang ahad yang diriwayatkan oleh cuma satu orang gitu ya. Di anahu mangkulun nabi, boleh, berarti boleh ya. Iya. Ibarahnya ya jari majrul akhbar. Akhbar artinya hadis kan Ustaz ya? Akhbar. Iya ya. Wala so'anasad ya, qira'ah sadda itu yajri, itu berjalan berjalan seperti jalannya hadis ahad. Dalam artian berlaku dalam segi ihtijaj, dalam segi dalil itu seperti hukumnya seperti khobar ahad, seperti hadis ahad. Dalam artian boleh dibuat dalil. Nah, kenapa? Li'annahu manqulun anin nabi, karena dia itu diriwayatkan dari nabi. Wala yalzamu min intifa'i khususiyati qur'aniyatihi intifa umumnya khabariyatihi. Ya. Wala yalzamu, maka kalau kita mengetahui bahwasanya itu dinukil dari nabi, wala yalzamu min intifa'i khususiyati qur'aniyatihi ya, maka tidak lazim ya ketika kita meniadakan kequr'anannya ya, ketika kita meniadakan kequr'anannya karena dia itu sad, maka la yalzamu, maka kita tidak harus menghilangkan keumuman hadisnya, khobarnya. Maka kita tidak bisa meniadakan atau menafikan intifa umumi khobariyatihi. Kita tidak bisa menafikan atau meniadakan keumuman kehadisannya. Jadi ketika kita itu nggak masuk Al-Quran, bukan berarti dia itu kita bisa menghilangkan kehadisannya dia, karena dia itu dari Nabi, dari Rasulullah. Ya, sedangkan kita tahu bahwasanya hadis sahih yang ahad itu bisa dibuat dalil, maka hadis khobar sad ini ya, qira'ah sadda ini, Al-Qur'an yang qira'ah sadda ini bisa dibuat dalil, bisa dibuat hujjah. Wa qila la yuhtaju bihi li'annahu innama nuqila Qur'anan wa lam yahfuz Qur'aniyatuhu. Ya, enggak bisa dibuat dalil. Kenapa? Karena dia itu dinukil sebagai Al-Qur'an. Dia itu dinukil diriwayatkan sebagai Al-Qur'an. Tapi tidak dianggap, tidak memenuhi syarat. Maka ya udah, enggak bisa dibuat dalil. Ya, dia itu dinukil sebagai Al-Qur'an tapi enggak memenuhi syarat. Walam tahdud Qur'anatuhu, kequr'anannya itu tidak tetap. Maka tidak bisa dibuat dalil. Ya, maka menurut pendapat kedua ini tidak bisa dibuat dalil. Wa alal awal ihtijaj katsirin min aimatina ala qad yamin sarik bi qiraati aimanihima.
Maka menurut pendapat yang pertama itu para ulama kita ihtijaj katsir min Madinah, para ulama kita berhujjah atau beristimbat ya, berpendapat ya, berpendapat bahwasannya alaqat iyamin disarik, bahwasannya orang yang tangan kanan orang pencuri itu wajib dipotong ketika mencuri ya, dengan dalil menggunakan dalil apa? Dalil qiraah sad, yaitu aimanahuma. Ya, asyarik wasyariqatu faqtau aimanahuma. Ya, tangan kanannya dipotong. Ya, jadi banyak ulama yang berhujjah atau menjadikan dalil qiraah sadah. Oke, dia itu nggak keluar dari Al-Qur'an, nggak memenuhi syarat Qur'an. Tapi bukan berarti dia itu nggak bisa, dia itu dari Nabi. Dia itu dari Nabi, ya. Maka ketika kita mengatakan bahwasannya dia itu bukan Quran, bukan berarti kita menafikan keumuman kehadisannya. Maka dia tetap dianggap hadis dan bisa dibuat dalil. Bisa dibuat dalil. Wa inna ma lam yujibu at-tatabu'ah wa inna ma lam yujibu at-tatabu'ah fi shaumi kafaratil yamin bi qiraati mutatabi'at lima soha ad-Daraqutni ya. Adapun kenapa kok ulama nggak mewajibkan at-tatabu ya? Tatabu itu berangsur-angsur ya. Berturut-turut saja. Berturut-turut ya. Ya. Kan kafaratul yamin itu kan ada pilihannya puasa ya. Ada pilihannya puasa ya. Ya, puasa berturut-turut ya. Itu kan nggak apa-apa kita puasa hari ini, besok nggak puasa. Beda kalau kafaratul beda kalau kafaratul zina atau zihar itu kan harus tatabu ya. Kalau nggak tatabu putus ya. Tapi kalau ini kafaratul yamin Ustaz, maksudnya dia yamin itu maksudnya apa? Yamin itu sumpah Mas, sumpah. Jadi kalau antum sumpah ya, melanggar sumpahnya itu kan puasa. Puasa 3 hari. Iya. Nah, ini nggak wajib tatabu. Jadi misalnya hari ini puasa, besok nggak puasa. Besoknya boleh puasa, besoknya nggak puasa. Tapi kalau kafaratul jima ya, jima di hari Ramadan ya, di bulan Ramadan itu harus tatabu. 40 hari misalnya. Itu harus puasa terus 40 hari, nggak boleh putus. Kalau putus harus ngulang dari awal. Kayak gitu kan ya. Nah, itu di kafaratul yamin itu ada ayat, tapi ayatnya itu qiraahnya itu qiraatu sadah. Ya, qiraah sadah. Yang mana mutatabiat, ada ayat ataupun lafaz mutatabiat, tapi ini sadah. Kita tahu kan menurut Aso tadi bahwasanya qiraah sadah itu bisa dibuat dalil. Ya, walaupun dia itu keluar dari keberadaannya sebagai Al-Quran tapi tidak mengeluarkan dia sebagai hadis Rasulullah kan, karena dia dari Rasulullah. Harusnya kan bisa dibuat dalil. Tapi kenyataannya para ulama mengatakan kafaratul yamin itu enggak mutatabiat. Enggak harus berangsur-angsur, boleh dipisah. Boleh puasa sekarang, besok boleh enggak. Kenapa ini kok enggak digunakan, kok enggak berlaku? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, di sini dijawab wa inna malam yujibu atatabu fi shaumi kafaratil yamin bi qiraati ya, dengan menggunakan qiraah mutatabi'ah. Kenapa? Alasannya apa? Lima soha ad-Daraqutni isnadahu an Aisyah ya. Karena di sana ada hadis yang disohehkan oleh Daraqutni ya, yang diriwayatkan dari Aisyah ya radhiyallahu anha, nazalat fasiyamu thalathati ayyam min tabi'at fasaqatat. Ya, ketika itu turun fasya mutalatati ayamin mutatabiat ya, secara berturut-turut berangsur-angsur fasaqatat. Tapi di sana saqatat mutatabiat enutihat tilawatan hukman. Ya, jadi dimansuh, dinasakh. Ya, jadi mutatabiat di sini tidak hanya sad ya, tidak hanya qiraah sadah, tapi dia itu dinasakh. Dinasakh secara dihapus ya, secara lafat, tilawatan, wa hukman, secara lafat dan hukum. Dia itu dinasakh secara lafat dan hukum. Dalam artian secara lafat ketika kita membaca
itu tidak bukan sebagai Al-Qur'an ya. Kita tidak mendapatkan pahala Al-Qur'an ketika membacanya. Nusihat hukman, secara hukum kita tidak bisa menjadikannya dalil. Nah, seperti itu ya, alasannya seperti itu. Itu alasan yang pertama, karena nasakh. Yang kedua, wali an-nasakh innama yuhtaju bihi idza warada li bayani hukmin. Ya. Dan juga sad, ya, qiraah sadza itu bisa dibuat dalil innama yuhtaju bihi, itu bisa dibuat dalil idza warada li bayani hukmin. Jika dia datang untuk menjelaskan hukum sebagaimana lafadz fi aimanihima. Sebagaimana lafadz fi aimanihima. Ya. Ini untuk menjelaskan hukum kan. Aimanihima kan untuk menjelaskan hukum. Wasariqu wasariqatu faqtau aimanahuma itu menjelaskan hukum. Tangan mana yang dipotong? Ya, tangan kanan. Bihila fi ma'ida bihila fi ma'ida warada libtida'il hukmi la yuhtaju bihi. Beda lagi kalau qiraah sadza itu datang untuk permulaan hukum, bukan untuk menjelaskan hukum, tapi permulaan hukum la yuhtaju bihi, maka ini tidak bisa dibuat dalil. Ya, bagaimana mutatabi'an? Mutatabi'an ini kan permulaan hukum. Ya. Permulaan hukum. Ala annahu kila innaha lam tathbut an Ibnu Mas'ud. Ya. Sebagai permulaan hukum. Kalau tadi kan untuk menjelaskan, kalau yang aimanahuma itu kan untuk menjelaskan hukum. Hukumnya sudah ada dipotong. Tapi dipotongnya di mana? Gimana dipotongnya? Dipotongnya itu tangan kanan. Dipotongnya tangan kanan. Nah, kalau mutatabi'at ini itu waroda libtida'al hukmi. Nah, ini untuk memulai hukum ya. Untuk memulai hukum mutatabi'at ya, untuk memulai hukum. Ya, membuat hukum baru yang asalnya itu nggak ada hukum, diadakan hukum, yaitu puasa secara berturut-turut. Ya. Ala annahu qila, ada lagi alasan yang ketiga, ala annahu qila innaha lam tathbut an Ibnu Mas'ud. Bahwasanya ini tidak diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini bukan riwayatnya Ibnu Mas'ud ya, tidak ada di Ibnu Mas'ud. Gimana teman-teman? Iya, Ustaz. Jadi bisa disimpulkan, Ustaz, ya, bahwa qiraah syadzah bisa dijadikan hukum yang Dalil. untuk penyempurna dalil untuk penyempurna aja. Walaupun qiraah syadzah itu tidak dianggap Al-Qur'an, tidak boleh dibaca, tidak boleh dibuat sholat, tapi dia itu masih bisa dibuat ya. Dipakai saja, dipakai penyempurna hukum. Ya, Ustaz. Sebenarnya sih ada kejanggalan ya. Ini loh, masalah ini loh. Ini kan juga menjelaskan ini. Aimanahuma ini kan menjelaskan ya. Kalau jelas ya, Aimanahuma menjelaskan. Ini juga menjelaskan sebenarnya ini. Mutatabi'at ini juga menjelaskan sebenarnya. Tapi perbedaannya. Itu alasan kedua itu kayaknya kalau saya nggak nangkep ini. Ya, Ustaz, putus-putus tadi, Ustaz. Afwan, bisa dibilang. Iya, ini loh. Alasan yang kedua kan kenapa kok mutatabi'an ini nggak berlaku gitu loh. Alasan yang kedua kan karena yang bisa dibuat dalil itu adalah yang menjelaskan hukum, bukan untuk permulaan hukum. Nah, mutatabi'at kan menjelaskan kan puasanya gimana? Puasanya dengan berangsur-angsur, terus menerus, berturut-turut gitu loh. Nah, itu kan menjelaskan, bukan memulai hukum. Kenapa di sini kok dikatakan memulai hukum? Nah, ini pertanyaan saya. Ya juga sih, Ustaz. Tapi kan kalau dalam Al-Quran itu kan yang qiraat mutawatir, as-sariqu was-sariqu faqata'u aydiyahuma, tangan.
Iya. maka potonglah tangannya. Kemudian ada Oh, riwayat iya iya iya, syadzah, betul 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 betul. riwayat syadzah yang mengatakan tangan Iya, apanya, iya, iya, tangan iya. kanannya. Ustaz. Iya, 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 betul. Menjelaskan, Mas, ya. Tapi kalau Iya, mutatabiat kan nggak ada kiroah mutawatirohnya. Mutawatirohnya ya nggak ada. iya Ustaz, emang nggak Adanya ada. kiroah sahadanya yaitu Eh, mutatabiat. iya Ustaz. Ya berarti kan memulai hukum baru. Ya, paham, paham. Iya Jadi Ustaz. kan kalau yang aimanahuma itu kan kalau yang kiroah mutawatirohnya itu Mutawatirnya. kan aidiyahuma. Iya Aidiyahuma yang Ustaz. mana ini? Ada dua nih tangan. Iya, Dijelaskan aimanahuma dengan iya. kiroah ada. Insyaallah. Tapi kalau yang mutatabiat ini nggak ada, ini baru ini. Kalau Iya Ustaz. kalau mutawatirohnya ya fasya mutalatati ayamin tok, nggak ada Iya, embel-embelnya. Kemudian ada yang ada tambahan mutatabiatnya. Ini kan baru berarti. Oh iya ya, betul betul betul. Paham saya. iya Bagus. Ustaz. Gimana lanjut ya? Lanjut ya. Jadi gimana Ustadz tadi gimana? Jadi gimana? Jadi gimana? Apanya? Tadi yang Ustadz Apa? bilang ternyata di saat itu ada mutatabi'ah yang baru yang itu. Jadi gimana? Iya, jadi kalau yang satunya kan misalnya kayak asariko sariko itu faktau aidiyahuma, yang mutawatiro kan aidiyahuma. Potonglah tangannya orang yang mencuri ya. Potonglah tangan orang mencuri. Ini kan masih umum kan ya. Ini yang tangan yang mana ini? Kanan atau kiri? Nah, kemudian ada kiroah sadah, ada bacaan lain, kiroah yang lain ya. Tapi sayangnya kiroah yang lain ini yang berbunyi aimanahuma, tangan kanan. Nah, ini bisa menjelaskan. Oh, ini yang aimanahuma ini menjelaskan bahwasannya yang dipotong itu adalah tangan kanan. Aiman kan artinya kanan. Oh, gitu. Tapi kalau yang ini, yang puasa ini, fasya mutalatati ayamin, ini kan yang kiroah mutawatirohnya kan nggak ada embel-embelnya kan ya. Cuma fasya mutalatati ayamin, puasa 3 hari, nggak ada embel-embel apa gitu loh. Kemudian di kiroah sadahnya ada embel-embel mutatabiat. Nah, berarti kan mutatabiat di sini baru kan, tidak menjelaskan sesuatu. Ya, baru. Beda kalau yang tadi itu kan, kalau yang memotong tangan itu aslinya potonglah tangan, kemudian dijelaskan potonglah tangan kanan. Ya, potonglah tangan yang kanan. Kalau ini kan enggak. Ini baru ya. Jadi apa namanya? Mutatabiat ini adalah sesuatu yang baru. Coba ya, lihat ya. Ini kayak gini. Faktor U ya, faktor U ya, faktor U. Faktor U ya. Faktor faktor U ya, faktor U. Idea huma ya kan gitu kan. Kemudian ada yang mutawatir, ada yang sad berbunyi aimanahuma, aimanahuma kayak gitu kan ya. Aimanahuma. Nah, kalau kayak gini kan menjelaskan. Aslinya kan fakta U yang mutawatir kan potonglah kedua tangannya. Nah, kemudian ada yang sad kiroah sada aimanahuma tangan kanan. Ini kan menjelaskan. Menjelaskan yang mutawatir ya. Ini menjelaskan yang ini. Nah, ini bisa kayak gini kalau menjelaskan seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini, apa yang seperti ini, misalnya apa tadi? Siyamu salasati Fasiyamu ayyam. ya, fasiyamu salah tadi ayamin ya, ayamin. Ya. Ini nggak ada apa-apa. Kemudian ada mutatabiat. Nah, beda lagi kalau gini. Kan di Al-Qur'annya kan dia mutawatirnya kan gini. Puasalah 3 hari kalau kamu melanggar sumpah. 3 hari toh, ini nggak ada embel-embelnya. Di mutawatirnya juga ada. Tapi ada kiroah sad yang mensifati sebagai sifat. Yang mengatakan
yang menjadi sifatnya ini yaitu puasalah 3 hari secara berturut-turut. Nah, ini kan membuat hukum baru ini kan ya. Jadi ini nggak menjelaskan apa-apa ya, kecuali kalau di sini ada apanya gitu. Dijelaskan dengan ini baru bisa. Ini kan beda dengan ini. Kalau yang ini kan ini menjelaskan, ini tangan, oh dijelaskan tangan kanan. Kalau ini kan nggak menjelaskan, ini membuat suatu hukum baru, mensifati. Asalnya nggak ada sifatnya, potonglah apa puasalah 3 hari, ya udah 3 hari. Tapi ada yang qiraah syadzah yang apa yang mensifati. Nah, ini sifat. Nah, ini kan baru, membuat hukum baru. Nah, ini yang seperti ini yang nggak boleh ya. Ini yang nggak boleh, yang nggak bisa dibuat dalil yang seperti ini, membuat hukum baru di sini nggak boleh. Jelas ya? Jadi hukumnya di bawah shot ya Ustadz ya? Gimana? Jadi hukumnya di bawah shot apa? Shot ya kalau nggak salah ya? Syad. Oh iya, Syad. syad. Iya. Berarti hukumnya di bawah itu kan Ustadz ya? Karena Dua kan nggak gimana? boleh dijadiin dalil. Iya, Sedangkan yang syad sendiri kan boleh dijadiin dalil meskipun meskipun lemah gitu kan maksudnya. iya, boleh. Sesat itu intinya bisa secara umum, saya ulangi, boleh dijadikan dalil. Walaupun dia itu nggak masuk kriteria Al-Quran, tapi dia itu dinukil atau diriwayatkan dari Nabi. Ya, kalau kita mengatakan bahwasanya dia itu sesat itu keluar dari Al-Quran karena nggak sesuai kriteria, tapi dia nggak keluar dari namanya dia itu sebagai hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi kan selama dia sahih kan bisa dibuat dalil, bisa dibuat dalil. Maka sesat ini masih bisa dibuat dalil. Jelas ya, teman-teman? Jelas Ustadz. Syukron, jazakallah khairan katsiron. Insyaallah Ustaz. Ini kita percepat ya. Ini nggak terlalu penting juga ini. Maksudnya nggak seberapa pembahasannya. Nanti pembahasannya ya setelah ini ya besok lah kita ini mafhum mantuk ini ya teman-teman. Ini penting ya. Ini penting ya. Ini penting ini ya. Kalau yang ini nggak seberapa tapi kita baca tapi yo bacanya cepat ya nggak terlalu rinci ya daripada kita ngabisin waktu ya. Urudu ma la makna lahu fil kitab was sunnah ya. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ini ya apakah mungkin di dalam Al-Qur'an dan hadis itu ada lafaz yang tidak ada maknanya? Apakah mungkin ya? Wal asu annahu la yajuzu urudu ma ay labdin la makna lahu fil kitab was sunnah. Ya menurut kaul yang aso itu tidak mungkin ya nggak boleh itu ada lafaz yang tidak ada maknanya di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah nggak ada. Li'annahu kal hadayan fala yaliku bi'aqilin fa kaifa billahi wa rasulih. Karena itu seperti orang gila, ngigo ya. Orang ngomong tanpa ada maknanya ngigo kan. Berarti kayak orang gila. Maka itu enggak mungkin fala yaliku bi'aqilin. Maka itu enggak sesuai dengan orang yang berakal. Fa kaifa billahi wa rasulih, apalagi untuk Al-Qur'an dan Allah dan Rasul, enggak mungkin. Ya mendadakan suatu lafaz tanpa ada maknanya. Wa qalatil Hashwiyah, menurut Hashwiyah, ya juzu wuruduhu, boleh ini, boleh. Ya, bisa ada lafaz yang enggak ada maknanya di dalam Alkitab, liwujudihi fihi, karena ada. Kal huruf al-muqatta'ah awwal suwar. Seperti huruf yang ada di sebagian awal-awal surat ya, seperti Toha, Nun. Ya, itu kan huruf yang enggak ada maknanya. Wa fi sunnah bil qiyasi alal kitab ya. Dan adapun di dalam hadis kita kiaskan kepada kalau di Al-Qur'an aja ada, berarti di dalam hadis juga ada. Nah, dijawab di sini oleh Zakaria, dijawab wa ujiba bi annal huruf al-madhkura seperti Toha dan Nun, laha ma'anin, itu ada maknanya. Minha anha asmaun liswar. Ya, di antara maknanya apa maknanya? Nama untuk surat-surat tersebut, misalnya Toha, ma'anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, itu nama suratnya adalah Toha, ada maknanya. Maksudnya ada tujuannya gitu loh. Ya, Nun misalnya, Nun itu surat namanya surat Nun. Ya, jadi ada maknanya gitu loh. Kata siapa gak ada maknanya? Wal aktsarun ala jawazi ayyuqal fil kitab was sunnah zaidun. Dan menurut pendapat banyak ulama boleh dikatakan bahwasanya di dalam hadis ataupun
di dalam kitab Al-Qur'an ataupun hadis itu boleh ada tambahan. Kafauqa fi qaulihi ta'ala wa in kunna nisa'an fawqa thnataini. Ya, boleh ada tambahan seperti kata fauqa di dalam ayat fa in kunna nisa'an fawqa thnataini, jika kamu perempuan di atas 2. Ini kan tambahan ini ya. Ya. Ini tambahan. Ya. Ya, ini kan udah jamak, seharusnya kan udah menunjukkan kepada di atas 2. Tapi kan ada tambahan. Wa qauluhu fadribu fawqal a'naq, ya. Pukullah di atas leher. Binaan ala tafsiri zaid bima la yakhtallu al-kalamu bidunihi. Ya, karena zaid itu apa? Atas dasar bahwasannya makna zaid itu apa? Zaid itu ma la yakhtallu al-kalam bidunihi. Ya, zaid itu apa? Sesuatu yang mana ketika tidak ada zaid, tidak ada tambahan, maka tidak bisa mencederai atau tidak bisa merubah atau tidak bisa mencederai daripada kalimat tersebut ya. Ya, seandainya nggak ada fauqa pun ini masih strike dengan maknanya gitu loh. Masih sesuai dengan maknanya ya. La bima la makna lahu aslan ya. Ya. Ya, tidak dengan sesuatu yang tidak ada maknanya sama sekali. Fauqa itu masih ada maknanya. Ya, mauqa masih ada maknanya. Tapi seandainya tidak ada fauqa pun, tidak ada zaidah, tidak ada tambahan pun, huruf tambahan pun itu masih sesuai dengan makna. Untuk memperkuat ya, untuk memperkuat bisa. Ya, jadi bisa kalau tambahan bisa, tapi kalau tidak ada maknanya sama sekali itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tak boleh. Ya, kemudian yang selanjutnya wurudu mala makna mala yakni bihi ghairu dzahirihi. Ya. Di Al-Qur'an apakah mungkin di Al-Qur'an wurudu mala yukna bihi ghairu dzahirihi? Apakah mungkin di dalam Al-Qur'an itu ada lafaz yang majas? Ya, majas ya. Ada ya. Adakah di dalam Al-Qur'an wurudu ma la yukna bihi ghairu dzahirihi, ya. Datang lafaz yang tidak sesuai dengan makna zahirnya, berarti makna majasnya berarti ya. Apakah ada lafaz majas di dalam Al-Qur'an? Menurut qaul yang ashah, la yajuzu ayyarida fihi ma la yukna bihi ghairu dzahirihi. Enggak boleh. Ya, bukan makna majas saja tapi makna yang samar ya, makna khafi. Ya. Apakah mungkin, apakah boleh di dalam Al-Qur'an itu ada lafaz yang mana yang dimaksud dengan lafaz tersebut itu sesuatu yang enggak sesuai dengan zahirnya. Misalnya zahirnya itu misalnya kayak asad ya, asad itu kan hewan, apa namanya, macan. Tapi misalnya di dalam Al-Qur'an itu di sana yang dimaksud dengan asad bukan hewan, bukan macan, bukan singa, tapi manusia misalnya. Apakah mungkin seperti itu? Menurut di sini nggak boleh. La yajuz. Ya, nggak ada ya makna walafi. Li'annahu binisbah ilahi kal muhmal. Ya, karena apa? Karena itu seperti muhmal, ya, seperti apa? Seperti muhmal. Ya, li'annahu ghairu dhahir. Ya, karena ghairu dhahir ya, hunya kembali ke mana? Hunya ini kembali ke ghairu dhahir ya. Karena sesuatu yang enggak dhahir itu, yang enggak jelas itu binisbah ilahi kalau dilihat, kalau dibandingkan dengan yang dhahir ya, kalau dibandingkan dengan dhahir itu seperti yang sesuatu yang enggak ada artinya gitu loh. Muhmal. Ya, yang enggak bermakna, muhmal ya. Illa bidalilin, kecuali dengan dalil. Harus ada dalilnya. Yubayyinu muradahu bihi ya. Kecuali ada dalil yang menjelaskan maksud aslinya. Misalnya jaa asadun ya. Enggak bisa ya, telah datang macan misalnya, tapi yang dimaksud dengan asad di sana lelaki pemberani. Tanpa ada penjelasan sama sekali dari Al-Qur'an. Nah, itu enggak bisa seperti itu. Enggak mungkin Al-Qur'an mendatangkan seperti itu. Kecuali ada dalilnya. Misalnya jaa asadun yusolli bil masjid. Telah datang asad yang sholat di masjid. Nah, ini sholat di masjid kan berarti menjelaskan bahwasannya di sana yang dimaksud dengan asad di sana adalah manusia pemberani. Kan nggak mungkin seekor singa sholat di masjid. Nah, berarti di sini udah dijelaskan. Kalau ada dalilnya, ada yang menjelaskan, maka itu boleh. Tapi kalau nggak ada yang menjelaskan, maka itu nggak boleh. Di dalam Al-Qur'an ada lafaz seperti itu. Kama fil ammi al-makhsus, bagaimana di dalam am ya. Am yang dikhususkan itu juga sama ya. Nanti kita bahas am ya. Am yang makhsus ya, yang dikhususkan. Waqalat al-murji'ah ya, dikatakan oleh ulama murji'ah, ya juzu buruduhu, boleh seperti itu, boleh. Fihima min ghairi dalil, boleh. Ya.
boleh walaupun tidak ada dalil, boleh, bisa. Ya, boleh walaupun tidak ada dalil. Ya, di dalam Al-Qur'an dan hadis, ya, ada lafaz yang nggak sesuai dengan dohirnya, maknanya nggak sesuai dengan dohirnya, boleh. Ya, walaupun tidak ada dalil. Haitsu qalu al-murad bil ayat wal ahbar adz-dzahira fi iqabi usatil mu'minin at-tarhib faqat binaan ala mu'taqidihim mu'taqadihim, ya, binaan ala mu'taqadihim ala annal maksiyah la tadurru ma'al iman kama annal kufra la tanfa'u ma'at ta'ah. Ya, sebagaimana perkataan mereka, qalu, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan ayat dan hadis, ya, yang mana di sana hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukuman orang yang bermaksiat, orang mukmin yang bermaksiat misalnya, ya, orang mukmin hukuman orang mukmin yang bermaksiat hukumnya gini. Itu cuma tarhib saja. Mereka mengatakan itu tarhib, itu majas, ya. Itu tarhib saja, menakut-nakuti. Nah, kenyataannya Allah nanti mereka mengatakan bahwasanya Allah kenyataannya itu cuma menakut-nakuti saja. Bahwasanya Allah tidak akan pernah menghukum mereka. Itu cuma menakut-nakuti mereka, ya. Menakut-nakuti mereka, ya. Mereka mengatakan seperti itu, Murji'ah ini, ya. Itu cuma takut-takutan Allah. Allah tidak akan menghukum orang-orang mukmin gitu loh, orang-orang yang bermaksiat. Binaan ala muntaqadihim, karena atas dasar keyakinan mereka, ya, bahwasanya maksiat itu tidak masalah jika ada iman. Jadi jika orang beriman kemudian dia maksiat itu enggak masalah menurut pemahaman mereka. Kama annal kufru la tanfa'u ma'ahu ta'ah. Sebagaimana orang kafir itu tidak ada gunanya orang kafir, tapi dia itu orang kafir taat itu tidak ada gunanya, ya. Jadi orang yang kafir tapi dia itu sedekah, salat, tidak ada gunanya. Begitu juga sebaliknya, orang yang beriman tapi dia itu maksiat itu tidak masalah. Itu pemahamannya orang Murji'ah. Ya. Tapi ibaratnya tadi yang ini ada makna, ada lafaz dalam Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan makna aslinya gitu, Ustaz, ya? Iya. Jadi lafaz di dalam Al-Qur'an tapi nggak sesuai dengan makna aslinya, seperti yang kayak tadi itu, Mas. Misalnya kayak asad gitu. Asad kan mana aslinya kan mana dohirnya apa ya? Hewan, singa. Tapi misalnya di dalam Al-Qur'an ada lafaz asad tapi yang dimaksud oleh Allah di sana adalah laki pemberani. Nah, itu nggak mungkin Allah mendatangkan lafaz tersebut, nggak boleh, nggak mungkin, dan nggak mungkin Allah seperti itu. Kecuali di sana ada dalil yang menjelaskan, misalnya telah datang ja'a asadun yusolli fil masjid, telah datang hewan yang asad yang sholat di masjid. Nah, ini sholat di masjid, masa hewan sholat di masjid? Berarti ini manusia maksudnya. Nah, kecuali ada penjelasnya maka nggak masalah. Tapi kalau nggak ada penjelasnya itu masalah, nggak boleh. Berarti tetap dalam Al-Qur'an itu ada majas, ya? Ada, dengan syarat harus ada dalilnya. Ya, ada yang menjelaskan. Kalau kosongan gitu nggak mungkin. Yes, sir. Lam yabqa mujmalun. Lam yatabayyan. Lam yubayyan, ya. Jadi di Al-Qur'an itu apakah ada di Al-Qur'an itu lafaz mujmal tapi nggak dijelaskan? Misalnya kayak Al-Qur'u, ya. Misalnya mujmal artinya umum, global. Mujmal itu global, umum, Mas, umum. Ya, tapi tidak dijelaskan gitu ya, Ustaz. Ya, misalnya kayak Al-Qur'u itu di dalam haid itu iddah itu. Ya, iddahnya perempuan yang haid itu gimana? Misalnya salah tata quru kan, katanya kan tiga quru. Quru itu kan bisa suci, bisa haid. Nah, ini yang mana ini? Nah, apakah ini maksudnya mujmal kayak gitu. Nah, pertanyaannya di sini, apakah Al-Qur'an itu adakah Al-Qur'an yang mujmal tapi nggak dijelaskan oleh Al-Qur'an? Adakah? Nah, menurut qaul yang wal annahu lam yabqa fihi ma mujmalun kullifa bil amal. Nggak mungkin di dalam Al-Qur'an itu ada lafaz mujmal, Al-Qur'an ataupun hadis, ya. Ada lafaz mujmal yang kullifa bil amal, yang dipaksa untuk kita mengamalkannya. Ya. Misalnya mujmal, lafadznya mujmal tapi kita dipaksa untuk mengamalkannya. Yo, bagaimana kita mau mengamalkannya sedangkan lafadznya itu umum?
Ya, mujmal kita nggak tahu gimana caranya mengamalkannya ketika lafaz tersebut mujmal. Nah, makanya di sini dikatakan nggak mungkin di dalam Al-Quran ataupun hadis itu ada lafaz mujmal yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Binaan ala anna soalati min wuku'ihi fihima. Ya, atas dasar bahwasannya ada nanti lafaz mujmal di dalam Al-Quran ada. Tapi pertanyaannya apakah diperintahkan untuk mengamalkan? Enggak, ya. Ghairu mubayyan, ya. Ghairu mubayyan, ya. Lafaz mujmal yang tidak dijelaskan. Kalau lafaz mujmal yang dijelaskan pasti ada, ya. Pasti nanti disuruh, pasti kemungkinan kita disuruh untuk mengamalkan. Tapi pertanyaannya, ketika ada lafaz mujmal yang enggak dijelaskan, apakah mungkin kita diperintahkan oleh Allah untuk mengamalkannya? Kan enggak mungkin. Ya. Bagian ala ijmalihi, ghairu mubayyan, ya. Enggak mungkin, ya. Ada lafaz ijmal yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya yang tidak dijelaskan, ghairu mubayyan, tidak dijelaskan. Bagian ala ijmalihi, dia itu tetap ijmal, enggak dijelaskan. Bi alam yatadih al murad minhu ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam artian maknanya itu belum jelas sampai wafatnya Rasulullah lil haja ila bayani. Kenapa? Karena itu harus dijelaskan. Hadzran min taklif bima la yutok, ya. Karena nanti ditakutkan ada perintah ataupun taklif dengan sesuatu yang tidak manusia yang tidak kita mampu, kan, ya, yang taklif bima la yutok, ya, taklif dengan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, ya, tidak mampu. Bila firqailul mukallaf bil amal. Beda lagi dengan mujmal tapi enggak diperintahkan untuk dikerjakan, itu enggak masalah, ya. Wakila la yabqa kadzalik mutlaqan. Menurut qaul kil itu enggak ada sama sekali, ya. Ya, enggak ada sama sekali. Menurut qaul aso kan enggak ada mujmal yang belum dijelaskan, yang yang diperintahkan untuk diamalkan. Tapi menurut yang kedua ini mutlak. Baik itu mujmal yang dijelaskan atau enggak dijelaskan, baik mujmal yang diperintahkan untuk diamalkan atau enggak mau amal, ini semua enggak ada. Tapi kalau yang pertama kan masih ada, ya, ada mujmal, boleh maksudnya. Boleh mujmal yang penting dia tidak diperintahkan diperintahkan untuk menunjukkan perintah untuk diamalkan, enggak masalah. Tapi kalau ini mutlak, enggak boleh. Li'anna Allah akmalad din, karena Allah sudah menyempurnakan agamanya qabla wafatihi, sebelum wafatnya, liqaulihi, karena firman-Nya Allah, al-yauma akmaltu lakum, ya. Sekarang hari ini aku sudah menyempurnakan untuk kamu agamamu. Wakila, menurut pendapat Wakil, ya buka kadzalik mutlakon. Menurut ini pendapat yang ketiga, ada secara mutlak, ada. Ya, mujmal yang diperintahkan atau mujmal yang enggak diperintahkan, mujmal yang dijelaskan, mujmal yang dijelaskan, ada semua. Ya, ada. Qala ta'ala fi mutasyabihil kitab, sebagaimana firman Allah ya di dalam ayat mutasyabihnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ya. Ya, tidak diketahui takwilnya kecuali Allah. Idzil waqfuna kama alihi jumhurul ulama. Ya, sebagaimana ulama di sini berpendapat bahwasannya ini wakaf. Maksudnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa idza tsabata fil kitab tsabata fi sunnah idla qaila bil farqi, ya. Maka jika di Al-Qur'an saja ada, maka di hadis juga ada. Karena tidak ada perbedaan di sana. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Ini ayatnya ini, ya, dan tidak ada penakwilannya kecuali Allah. Ini kan menunjukkan bahwasannya di Al-Qur'an itu ada ayat yang mujmal tidak dijelaskan oleh Allah, kan. Dan dan itu ada gitu loh. Ayatnya juga, dalilnya juga ada ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Berarti kan ada yang mujmal di Al-Qur'an. Itu, ya. Tapi qaul kilnya ini Ustaz masuk akal semua, Ustaz. Tapi yang asal itu tadi Ustaz, ada yang mujmal, belum dijelaskan. Tapi kita tidak ditaklifkan untuk melakukannya. Iya, kita ditaklif. Itu lebih masuk akal sih. Kalau yang ini lebih masuk akal, yang aso ini. Karena kalau nggak dijelaskan, terus kita ditaklif, ya gimana mau mengerjakannya?
tetap mengakui bahwa ada yang mujmal dalam Al-Quran. Iya, Tapi kita tidak ditaklif. tapi tidak ditaklif ya. Tidak diperintahkan untuk mengerjakannya. Mujmal, bagaimana kita mau mengerjakan? Pukullah apa? Pukullah Zaid. Zaid yang mana? Zaid kan banyak. Zaid yang mana ini? Masa Zaid semua Zaid dipukul? Oke, al-adillah an-nakliyah qad tufidu al-yakin ya. Al-adillah an-nakliyah dalil-dalil nakli. Dalil nakli itu ya Al-Qur'an, hadis itu dalil nakli. Kalau dalil akli kan berarti ya kayak kias ya, dalil akli ya, menggunakan akal. Dalil nakli itu berarti dalil-dalil ayat hadis itu. Wal asho anal adillah an-nakliyah qad tufidul yakin bid-dimami ghairiha. Menurut pendapat yang aso bahwasanya dalil nakli ya itu terkadang berfaedah yakin, berfaedah mutawatir ya yakin bin dimami ghairiha dengan sokongan dalil-dalil yang lain. Dengan sokongan dalil-dalil yang lain baik itu dalilnya mutawatir ya, dalil mutawatir atau musyahadah ataupun dalil musyahadah ya. Musyahadah ini ya dalil-dalil yakin ya. Oh, gini ya. Baik itu mutawatir ya atau musyahadatin ya atau musyahadatin ya, menyaksikan atau diriwayatkan secara mutawatir atau diriwayatkan atau sokongan dalil yang lain yang mana itu dilihat ya, melihat. Musyahadah kan melihat. Misalnya seperti kama fi adillati wujubi shalah, seperti dalil wajibnya salat. Fa inna sahaba alimu ma'aniha al-murada bil qara'in al-musyahadah. Sesungguhnya sahabat alimu ya mengetahui maknanya, makna-maknanya yang dimaksud ya dengan korena-korena yang disaksikan. Beliau ini menyaksikan langsung Rasulullah. Wa nahnu alimnaha biwasitati naqlil qara'in ilaina tawaturan. Dan kita mengetahui itu semua dari turun-temurun ya. Misalnya sahabat melihat Rasulullah sholat. Ya, melihat Rasulullah sholat, banyak sahabat. Oh. Kemudian sahabat menyampaikannya kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikannya kepada tabi'in. Terus sampai ke kita. Ya, itu namanya. Nah, maka ini seperti ini bisa dikatakan apa? Bisa berfaedah apa? Bisa berfaedah yakin 100% ilm. Ya, seperti ini ya. Kila tufiduhu mutlaqon wa uzziya lil hasyiyah. Ya. Menurut pendapat Kil, dalil nakli itu secara umum ya secara mutlak dia itu berfaedah yakin, berfaedah ilm, walaupun tidak ada yang menyokongnya. Ya, wakil la tufiduhu mutlaqan. Menurut pendapat Kil, la tufiduhu mutlaqan ya. Menurut pendapat Kil itu dalil nakli ini tidak bisa berfaedah yakin. Kenapa? Walaupun disokong oleh mutawatir musyahadah li intifa'il ilmi bil muradi minha. Ya. Karena apa? Karena tidak ada pengetahuan dengan maksudnya. Maksud daripada dalil nakli itu apa? Qulna la ya'lamu bima dzakarahu anifan. Ya, karena tidak tahu maknanya secara real itu apa gitu. Ya. Intifa'il ilmi bil muradi minha ya, karena ya qulna ya'lamu bima dzukira anifan ya. Kita mengatakan bisa diketahui secara sempurna 100% dengan apa? Dengan apa yang disebutkan tadi, dengan sokongan yang lain, dengan mutawatir, dengan musyahadah ya. Jelas teman-teman? Insyaallah. Yang terakhir ini, yang terakhir ini dalil nakal. Gimana tadi? Dalil nakal itu mengandung yakin. Itu terkadang bisa berfaedah yakin ya. Dalil nakal itu terkadang bisa berfaedah yakin dengan sokongan dalil-dalil yang lain.
Misalnya dalil mutawatir ya. Dalil nakal dari sini dalil nakal Al-Qur'an dan hadis ya, Al-Qur'an dan hadis tapi yang enggak mutawatir ya, yang enggak mutawatir. Itu terkadang bisa jadi mutawatir, bisa jadi yakin dengan sokongan yang lain. Misalnya hadis, ada hadis mutawatir ya. Misalnya hadis mutawatir yang mendukung ya, yang mendukung atau enggak ada hadis mutawatir tapi musyahadah. Disaksikan oleh sahabat, kemudian sahabat meriwayatkan kepada tabiin meriwayatkan kepada tabiin terus sampai kepada kita. Sholatnya Rasulullah itu seperti ini, sampai kepada kita. Nah itu bisa jadi mutawatir seperti kita. Sholat misalnya, sholatnya. Kita kan sholat kan itu yakin kan udah kan sholatnya Rasulullah itu kan. Secara umum ya. Ya karena melalui dalil musyahadah itu sahabat kan melihat langsung sholatnya Rasulullah seperti apa. Dan itu diriwayatkan kepada setelahnya sampai kepada kita. Yes. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan? Yakfi Ustaz, insyaallah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini ya teman-teman. Bab mafhum mantuk ya Ustaz. Iya, mafhum mantuk. Insyaallah. Oke, kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. Wa barakallahu fikum.